warahmatullahi. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Dalam hidup ini yang paling menentukan adalah Allah. Segala sesuatu Allah yang menentukan. Tidak ada yang terjadi tanpa kehendak Allah, yang kecil ataupun yang besar. Oleh karena itu, dalam perjalanan hidup kita masing-masing, sebaik mungkin selalu tak pernah lupa sama Allah. Allah sendiri sudah mengatakan, "Fadzkuruni adzkurkum." Ingatlah aku, maka aku ingat sama kamu. Kemudian ada disebut, ini yang pendek-pendek aja ya. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku kabulkan. Ya, itu perlu kita hayati benar. Jadi jangan setiap waktu mengerjakan apapun yang kita kerjakan, apalagi yang sulit. Kalau kita selalu melibatkan Allah dalam arti kita selalu minta tolong sama Allah, minta petunjuk sama Allah, maka masalah-masalah insya Allah akan jadi lebih mudah. Apapun yang kita kerjakan, katanya mulailah dengan bismillah supaya berkah. Mengucapkan itu tidak sulit. Membuka handphone, bismillah. Mau naik motor, bismillah. Ya. Nanti kalau sudah selamat kita selamat itu bukan karena usaha kita aja. Ada malaikat yang jaga kita. Ya, jangan merasa saya selamat ini karena kepintaran saya. Tetapi karena rahmat dari Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Karena itu kalau udah sampai, nggak usah kedengaran orang, alhamdulillah. Ya, apapun yang kerjakan, yang kecil-kecil, yang besar-besar, alhamdulillah. Allah sendiri mengatakan, ikatlah wazkurullah katsiran la'allakum tuflihun. Ingat Allah banyak-banyak. Banyak-banyak itu ya sebanyak mungkin. Alhamdulillah, tolong saya Allah supaya problem yang saya punya gampang. Jangan merasa nanti juga saya bisa. Selalu ingat Allah. Mengerjakan soal ini kan bismillah, tolong saya Allah supaya problem masalah ini kerja apa namanya itu tugas kuliah ini selesai dengan lancar. Ya itu insya Allah akan selalu dimudahkan. Jadi ya begitulah artinya, selalu kita ingat. Allah sendiri mengingatkan itu tadi itu, ud'uni astajib lakum. Janji itu janji Allah. Tidak ada janji yang lebih benar dari janji Allah. Dalam Quran selalu sebut, apa ada yang omongannya lebih baik lebih benar dari Allah? Ada. Apa ada? Itu kalimat, itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya, tapi bahasa Arabnya juga begitu artinya. Apa ada yang lebih benar dari Allah kata-katanya? Ada di situ. Waman asdaqo minallahi kila, kira-kira begitu kali ya. I am not good Arabic in Arabic, tapi hafal-hafal sedikit-sedikit. Apa ada kata-kata yang lebih benar kata-kata Allah? Itu harus kita yakini benar. Jadi
Kalau dia bilang minta pada aku, jangan malu-malu minta sama Allah. Ya, bangun malam-malam. Segala persoalan adukan sama Allah. Kalau sama Allah itu kita gak perlu malu, nangis pun sudah jadi soal. Karena sudah susah apa ini, saya apa berat bagi saya, ya Allah tolong saya mudahkan masalah ini, ya. Dia dengar, minta pada aku kau kabulkan, katanya. Itu janjinya kan. Tidak ada, Allah tidak menyalahi janji. La yukhliful mi'ad. Tidak pernah menyalahi janji. Semua omongannya benar. Jadi kita harus yakini. Kalau kita yakini, kita jalankan. Dan di awal Quran itu, setelah Nabi Adam melakukan kekeliruan, dia berikan Allah pengampunan. Kemudian ditunjukinya dan dikatakannya, ini petunjukku. Maka kamu siapa yang menjalani petunjukku, tidak perlu takut, tidak perlu gundah dalam hidup ini. Ya, those who follow my guidance, katanya. Ya, Allah juga bisa bahasa Inggris lebih pintar lagi, ya. Those who follow my guidance, mereka yang mengikuti petunjukku, certainly they have no fear, tidak perlu merasa takut dalam hidup ini sepanjang hidupnya. Neither shall they grieve, tidak perlu merasa risau, tidak perlu merasa sedih. Jadi supaya jangan merasa sedih, merasa gundah, merasa takut soal apapun, follow petunjuk Allah. Apa-apapun kita harus yakin, ya. Sakit kecil saja jangan terlalu diapa-apain. Your body believes every word, ya, yes. Bodymu percaya, ini ada dokter nih. Your body believes every word you say, setiap kata. Jadi kalau sakit nih, ini susah baiknya, susah dia nanti baiknya. Udah dibilangin kok kata sel-selnya itu, apanya itu, semua saraf-sarafnya dibilangin kok susah, ya susah. Tapi kalau sembuh kau bisa, nanti juga baik, insya Allah. Ya memang ada usaha, ya, ada kalau disuruh ada obat, tapi jangan bang benar nih baiknya nih pilek saya ini, benar apanya ini. Jangan terlalu nanti baik. Ya, saya selalu bersikap begitu kalau dalam apa saya. Ini udah sering saya bilang, kayak keencok-encok nih. Wah ini sudah, tapi saya terlalu nanti juga baik. Saya gosokin dengan obat gosok. Tapi nanti juga baik. Nggak terasa lagi. Mungkin nanti dia datang lagi, ya nanti juga baik. Jelasin masa depan itu apa, Bung? Khawatir dengan masa depan kita nih. Apa yang perlu kita siapkan agar tidak khawatir dengan masa depan? Banyak bertanya, aduh saya khawatir masa depan saya kok suram gitu ya. Setiap orang harus, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, harus memikirkan apa yang dikerjakannya untuk besok, hari depan, besok atau sampai akhirat. Seperti tadi saya bilang itu tadi kan, segala-galanya itu Allah yang menentukan. Ya kita disuruh berusaha sebaik-baiknya. Kalau kita sudah berusaha sebaik-baiknya, surrender to God, serahkan kepada Allah. Dia yang lebih tahu, ya. Dia yang lebih bijaksana apa yang lebih baik bagi kita, karena Dia menciptakan kita. Dan kalau belum cepat datang, ya mungkin umpamanya cari kerja dapat ini berhenti, mungkin yang lagi dilamar itu nggak dapat, mungkin Allah menyuruh nunggu, nanti kamu dapat akan lebih baik dari itu, ya. Kadang-kadang katanya yang kita sukai itu belum tentu baik bagi kita, kan di Quran juga bilang begitu. Yang kita tidak sukai itu
justru baik, khairul lakum, justru baik bagimu. Sebab di dunia ini banyak sekali hal-hal yang tidak yang kita sukai, tapi sebenarnya tidak baik. Banyak itu, banyak sekali, senang sekali. Tapi kalau dikaji manfaatnya apa itu tidak baik. Ya, banyak hal yang kita kurang suka atau mengerjakannya, tapi baik bagi sebetulnya baik bagi kita. Jadi harus yakin benar bahwa yang lebih tahu apa yang baik bagi kita itu Allah. Karena Dia yang pencipta kita, Dia yang maha bijaksana. Kita surrender fully, ya, berserah diri selama keputusannya. Yakin bahwa itu akan lebih baik. Apapun keputusan Allah dengan baik, yakin baik gitu aja. Walaupun misalnya kita merasa berat apanya, ya, berat menanggungnya, harus yakin juga di Quran bilang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan pada seorang lebih dari kemampuannya. Jadi kalau dibebankan semua kita yakin, ini bisa saya pikul apapun, walaupun aduh berat sekali, tapi yakinlah itu pasti bisa dipikul karena Allah sudah menjamin Dia tidak akan membebankan pada seseorang lebih dari yang dia mampu memikulnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi yakin nanti bisa dipikul, nanti akan jalan luar. Inna ma'al usri yusra. Di situ dibilang bukan sesudah sulit datang kemudahan, bukan sesudah, makmal, dengan bersama kesulitan ada dibarengi itu, benar kelihatan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Makmal itu dengan, tidak dibilang ba'da, tidak dibilang sesudah kesulitan nanti datang kemudahan, tetapi bersama kesulitan, kesukaran yang kemudahan itu, di situ ada kemudahan. Cuma kita belum lihat, belum tahu. Yakinlah, ya. Yakin nanti akan dapat kerja yang baik. Yakin, harus ada keyakinan, self confidence. Allah lebih tahu, percayakan sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep utama kita hidup itu adalah ketenangan. Salah satunya ketenangan. Ada kalanya kita tuh gundah, apalagi seorang ibu, mungkin kan terhadap anaknya, terhadap saudara-saudaranya. Jadi solusinya seperti apa, kita harus bilang apa tuh sama Allah biar udah nggak ada tuh overthinkingnya gitu, nggak ada tuh apa yang berlebih-lebihan, pikiran yang berlebih-lebihan gitu. Jadi kan tenang gitu. Kalau sudah percaya jangan kira kamu nggak diuji, ya. Ahasiban nasa yutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa kamu kira kalau udah bilang saya percaya beriman udah biarkan aja nggak diuji? Jadi harus diuji. Diuji itu sangat bagus sebetulnya, ya. Kalau kita mendapat ujian, kesulitan, musibah, mestinya ini saya ngomong, saya memang kadang-kadang lebih gampang ngomong daripada ngerjakan, ya. Saya sendiri belum tentu pasti saya bisa laksanakan dengan sebaik yang saya katakan. Itu easier said than done. Mengatakan lebih mudah daripada mengerjakan. Semua itu berlaku bagi manusia. Kita harusnya merasa senang kalau ada musibah, harusnya, ya. Tapi belum tentu bisa laksanakan. Senang kalau setiap ada ujian, percobaan. Kenapa? Kalau nggak ada ujian, tidak tahu sampai di mana kualitas kita. Ya. Emas dan loyang itu sama-sama kuning, sama-sama bagus. Tapi untuk mengetahui mana yang emas dan yang loyang harus diuji. Antara lain dibakar, ya. Kalau nggak dibakar nggak ketahuan nih loyang apa emas ini. Jadi kita pun kalau nggak diuji
nggak ketahuan sampai di mana tingkat kesabaran kita, sampai di mana tingkat kegigihan kita, sampai di mana kemampuan kita. Jadi ujian itu perlu. Maka saya bilang tadi harusnya kalau ada ujian itu bersyukur, ini ujian bagi saya. Ada pernah orang mengatakan kalau orang itu ditandanya Allah sayang. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi. Tambah ilmu kami itu artinya ya. Wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut, rahmatan indal maut, wa maghfiratan rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Amin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.